Di presiden, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi jenderal, ada yang menjadi konglomerat, bahkan tertulis sebagai orang terkaya di dunia saat ini, tetapi dia tidak mengenal agamanya. Jangankan hal-hal yang dalam dari ilmu agama ini, tata cara salat jenazah terhadap mayat ayahnya sendiri dia tidak mampu melakukannya. Itu apa punya anak yang seperti itu? Memiliki anak yang seperti itu hanya menyimpan dosa jariah untuk kita. Seorang muslim berharap dengan anak keturunan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepadanya adalah agar menjadi sumber pahala jariah untuknya meskipun dia telah meninggal. Dan kembali bertemu serta berkumpul dengan mereka di dalam syurganya hari kiamat kelak. Walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Dan mereka yang beriman dan anak keturunan mereka ikut serta beriman, beramal seperti mereka, maka kami akan kumpulkan mereka di tempat yang sama. Yang jelas tentunya di akhirat kelak. Apakah di alam barzakh mereka mungkin dikumpulkan oleh Allah? Kata para ulama, tiada yang mustahil bagi Allah. Dan alam barzakh adalah jenjang akhirat yang pertama. Nabi mengatakan inna hadhil qubur awwalu manazilul akhirah. Allah mengatakan mereka yang beriman dan anak keturunan mereka ikut serta beriman, berakidah, beragama seperti mereka, kami akan kumpulkan mereka di tempat yang sama. Tapi kalau mereka berbeda dengan kita dari sisi keimanan dan amal saleh, meskipun kita dengan mereka bagus hubungannya di dunia ini, maka hanya sebatas di dunia ini. Hanya sebatas di dunia ini kita dekat dengan mereka, kita bisa bersendagurau dengan mereka. Begitu mati, tempatnya sudah berbeda. Dan lebih pahit dari itu lagi adalah ketika di akhirat kelak sebagiannya di dalam neraka dan sebagiannya di dalam syurga. Dan itulah perpisahan yang sesungguhnya. Tatkala sebagian kita berada di dalam syurga dan sebagian yang lainnya berada di dalam neraka Allah. Wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun dari amalan yang telah mereka kerjakan. Allah Jalla wa Ala juga berfirman dalam surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Kami akan menuliskan untuk mereka pahala-pahala dari amalan-amalan yang telah mereka kerjakan, wa atharahum, dan bekas-bekas mereka di dunia ini. Kata sebagian ulama adalah anak keturunan mereka. Punya anak 5 saja. Semua mereka minimal sholat 5 waktu. Ya. Minimal mereka tidak melakukan kesyirikan. Tidak berbuat bid'ah. Dan sholat 5 waktu. Setiap kali mereka sholat, pahalanya mengalir ke orang tuanya. Dengan tanpa mengurangi dari pahala mereka sedikit pun. Apalagi mereka memiliki amal yang lebih dari itu. Mereka melakukan sholat 5 waktu. Mereka menjaga sholat sunnah. Setiap kali dia puasa sunnah, pahala yang mengalir ke kita sebagai orang tua yang dengan tanpa mengurangi pahala mereka. Setiap kali mereka membaca Al-Quran, seandainya setiap dari mereka setiap hari membaca 1 halaman dari Al-Quranul Karim. Dan 1 hurufnya berapa pahalanya? 10. Iya kan? Dan Allah bisa melipat gandakannya lebih dari itu. Mengalir kepada orang tua mereka. Dengan tanpa mengurangi dari pahala mereka. Ini baru 1 anak. Kalau anaknya 5, apalagi punya anak 20. Makanya perbanyak anak. Nah, meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar diberikan anak keturunan yang banyak dan saleh. Nabi SAW berdoa kepada Allah agar Allah memberikan anak keturunan yang banyak untuk Anas bin Malik. Sehingga anaknya itu 100 lebih. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika datang seorang anak-anak kepada beliau, beliau mengatakan, "Man abuk?" Siapa nama ayahmu? Pada itu anaknya. Karena lupa. "Man abuk?" Siapa ayahmu? Pada itu anaknya beliau. Karena umur beliau pun lebih dari 100. Datang seorang anak-anak, beliau katakan, "Man abuk?" Siapa nama ayahmu? Pada anaknya beliau. Nah, ya.
Subhanallah ya. Nikmatnya memiliki anak keturunan yang saleh. Setiap kali mereka melakukan kebaikan, pahala yang mengalir ke kita dengan tanpa mengurangi dari pahala mereka. Maka kaidah yang benar adalah 2 anak lebih baik. Komanya di lebih. Jelas? 2 anak lebih, koma, baik. Ini yang benar. Diberikan 2 atau 1, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Nah, ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca 11 hadis Nabi SAW yang berbicara tentang tarbiyah anak-anak. Berikut ini kita akan membaca hadis yang ke-12. Bismillah. An Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Yang pernah menjadi pembantunya Rasulullah SAW selama berapa tahun? 10 tahun. Begitu Nabi masuk ke Madinah, maka ibunda Anas bin Malik yang bernama siapa? Siapa nama ibundanya? Anas bin Malik. Kalau nama ibunda Messi siapa? Nama mamanya Kajol, Tina. Hafal insya Allah. Nama mamanya Ronaldo. Tahu antum? Oh, kalau nggak tahu juga berarti nggak masalah. Kalau tahu masalah. Nama Ronaldo tahu, nama mamanya Anas bin Malik nggak tahu. Sahabiah yang sangat terkenal. Yang membawa beliau kepada Nabi. Begitu Nabi tiba di Madinah, beliau bawa Anas bin Malik kepada Nabi dan menawarkannya sebagai pembantu Nabi. Siapa nama ibunda beliau? Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Seorang wanita yang salihah, yang luar biasa. Nah, Ummu Sulaim begitu mengetahui Nabi datang ke Madinah, hijrah dari Mekah, maka beliau membawa Anas yang masih kecil saat itu. Yang belum baligh, yang baru mumayyiz, menawarkan Anas bin Malik untuk menjadi pembantu Nabi SAW. Maka Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi kita SAW selama 10 tahun. Yang ingin saya ingatkan diri ana pribadi yang pertama kali dan antum dan antuna semua yang ana cintai karena Allah, bukan bahwa Anas bin Malik menjadi pembantunya Rasulullah, tetapi adalah ketika beliau menjadi pembantunya Rasulullah selama 10 tahun lamanya, kata Anas bin Malik, aku jangankan dimarahi oleh Nabi. Pertanyaan kenapa kamu melakukan ini dan kapan kamu akan melakukan ini, itu saja tidak pernah aku dengar dari mulut Nabi SAW. Antum yang punya asisten ya rumah tangga, berapa kali minggu ini kena marah sama antum? Allahul musta'an. Bahkan sebagian orang kalau sedang marah, lost control, kata-kata kotor, nama-nama hewan keluar untuk pembantunya. Anas bin Malik 10 tahun menjadi pembantu Nabi SAW. Jangankan dimarahi, jangankan dicela, apalagi dipukul. Pertanyaan kenapa kamu melakukan ini dan kapan kamu akan melakukannya, itu saja tidak pernah terdengar olehku dari beliau. Ucap Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik agar Allah bentangkan rezekinya. Allah berikan anak keturunan yang banyak dan Allah panjangkan umurnya. Sehingga umur beliau lebih 100 tahun. Anak beliau juga lebih atau mendekati 100 orang. Dan memiliki harta yang berlimpah ruah. Bayangkan kalau antum punya anak 100 orang. Semua mereka sholat 5 waktu. Nah, minimal sholat 5 waktu. Bertauhid dan ikut sunnah. Ya. Apalagi ada yang hafidh Al-Quran. Berapa pahalanya? Nah. Masya Allah ya. Jadi semangat punya anak yang banyak. Ibu-ibu mulai khawatir dengan kalimat punya anak yang banyak. Ibu-ibu tenang, anak-anak yang banyak, bukan istri-istri yang banyak. Ya, anak-anak yang banyak. Dan di antara anak-anak adalah anak mertua. An Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW suatu ketika marra ala ghilmanin fasallama alaihim. Suatu ketika Nabi SAW melewati sekelompok anak-anak. Maka beliau memberikan salam kepada mereka. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini disebutkan oleh penulis untuk menjelaskan kepada kita bahwa di antara tarbiyah nabawiyah
terhadap anak-anak adalah bersifat tawadhu dengan mereka. Bersifat tawadhu terhadap mereka dengan menyapa mereka terlebih dahulu. Sebaik-baik sapaan yang dengannya kita menyapa mereka adalah salam. Enggak perlu jaim. Ya, jangan tunggu anak-anak dulu memberikan salam kalau mereka enggak memberikan luhuran akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semestinya Pak, yang muda memberikan salam kepada yang lebih tua. Tapi terkadang Nabi, beliau yang duluan memulai dengan salam. Beliau yang duluan menyampaikannya kepada mereka, meskipun mereka anak-anak. Bahkan dalam riwayat yang disebutkan al-sibyan. Anak-anak yang masih kecil, belum mumayyiz. Beliau memberikan salam. Ini tarbiyah. Dan hendaknya paling tidak kita memulainya dengan anak-anak kita terlebih dahulu. Kita pulang ke rumah. Anak kita di halaman rumah atau di sedang membuka pintu atau pagar untuk kita. Apa susahnya kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dia pun menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan indah. Hidup dengan salam itu indah jamaah. Isinya adalah doa. Assalamualaikum, semoga Allah menyelamatkanmu. Warahmatullah, semoga Allah merahmatimu. Wabarakatuh, semoga Allah memberkahimu. Indah kan? Dia pun membalas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Allah juga menyelamatkan engkau, merahmatimu dan memberkahimu. Nah, biasakan dengan ini jamaah. Jangan kita mengikuti gaya-gaya orang barat. Kalau bertemu, hello guys. Mana bro? Boleh aja. Salam dulu, baru bronya. Bronya nomor 2. Ya. Lihat Nabi kita SAW dengan anak kecil yang belum balik, bahkan belum mumayyiz. Beliau lewat. Beliau duluan yang memberikan salam. Ini pendidikan. Sehingga kata Syekh, istihbabu salam alal ghilman. Di antara sunnah Nabi SAW adalah memberikan salam kepada anak-anak. Seorang ayah memberikan salam kepada anak-anaknya. Seorang ibu juga demikian. Seorang ustadz juga demikian. Jangan seorang ustadz ia melewati santri-santrinya, melewati murid-muridnya tanpa ada salam. Sehingga justru menjadi contoh yang buruk untuk murid-muridnya. Sebagian orang turun dari tangga masjid, di anak-anak tangga, ada murid-muridnya, ada santri-santrinya duduk. Dia justru lewat begitu saja tanpa memberikan salam. Apalagi menegurnya. Ini tidak menjadi contoh yang baik untuk anak-anak didiknya. Lihat Nabi kita SAW. Beliau seorang Nabi, seorang Rasul, panglima perang. Ya. Dan berbagai kedudukan yang mulia pada diri beliau. Kalau bertemu dengan anak kecil atau melewati mereka, beliau mau menyapa mereka terlebih dahulu. Beliau duluan yang memberikan salam untuk mereka. Sebagai pendidikan untuk mereka. Karena kata Syekh, Assalamu alal ghilman fihi taqdirun wa ihtiramun lahum. Karena dengan kita memberikan salam kepada anak-anak, mereka merasa dimuliakan oleh orang tua. Dan sifat itu akan ada pada diri mereka sehingga mereka juga memuliakan orang tua. Hari ini kenapa banyak anak-anak tidak memuliakan orang tua? Dari sekian sebab. Di antaranya adalah orang tua tidak menanamkan kemuliaan di dalam hati mereka. Hilang kepercayaan dari hati mereka terhadap orang tua. Karena mereka melihat orang tua kalau sudah bertemu anak-anak yang pertama jita dulu. Dul, mau kemana Dul? Katanya. Walaupun anak orang namanya Muhammad, Dul dipanggil. Dul, sini dulu Dul. Allahul musta'an. Bahkan dengan anaknya sendiri juga demikian. Bahkan sebagian anak-anak nggak mau duduk bareng dengan orang tua. Kenapa? Karena kalau dia duduk dengan orang yang lebih tua, pasti dia menjadi korban bully. Pasti jadi korban bully. Terkadang kita membuli anak-anak dengan hal-hal yang kita nggak sadar. Bahwa itu sebenarnya adalah bully untuk mereka. Mereka nggak nyaman dengan candaan yang seperti itu. Tapi kita nggak sadar. Sehingga anak-anak hari ini menjauh dari majelis orang-orang tua. Tapi kalau kita lihat kepada perjalanan Nabi dan para sahabatnya, betapa sering anak-anak kecil di masa Nabi bergaul dengan Umar, dengan Abu Bakar. Ya, bahkan disebutkan Nabi menaik keledainya yang bernama Ufir, Abdullah bin Abbas yang belum balik, beliau boncengi di belakang. Ya. Ketika Nabi kencing, Anas bin Malik menemaninya. Beliau yang memegang barang-barang Nabi SAW.
Bahkan ketika perang Khaybar, Abdullah bin Umar umurnya baru 14 tahun mendatangi Nabi menawarkan diri. Ya Rasulullah, saya juga ingin ikut jihad. Nabi bilang, berapa umurmu? 14 tahun. Belum boleh. Lihat, ya kedekatan anak muda dengan orang tua zaman dahulu. Ya. Tapi hari ini anak-anak muda menjauh dari majelis orang-orang tua. Kenapa? Karena kalau udah kumpul sama orang tua dan dia anak muda pasti jadi bahan bully. Walaupun di dalam masjid kumpulnya, tetap jadi bahan bully. Maka Syekh katakan dengan kita memberikan salam kepada anak-anak, apakah anak kandung kita sendiri, anak didik kita, anak-anak kaum muslimin kita lewati, yang kita temui, ini adalah bentuk pemuliaan terhadap mereka. Dan ini sebagai pendidikan akhlak untuk mereka. Yang ketiga kata Syekh, alal murabbi an yatawadhu aliman huwa asgharu minhu sinna. Seorang pendidik, dan yang pertama kali masuk ke dalam kalimat pendidik di sini siapa? Ayah, seorang ayah dengan anak-anaknya, seorang ibu dengan anak-anaknya. Setelah itu baru seorang ustadz dengan anak-anak didiknya. Seorang ustadzah dengan anak-anak didiknya. Seorang pendidik itu harus memiliki sifat tawadhu dengan anak-anak yang jauh lebih muda, lebih kecil umurnya daripadanya. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW di sini. Meskipun mereka masih anak-anak. Beliau seorang Nabi, seorang Rasul. Tapi ketika Nabi berjumpa dengan mereka, Nabi duluan yang membacakan salam kepada mereka. Hari ini Masya Allah. Sebagian orang dikatakan kiai, habib, turunan Nabi dan sebagainya. Tapi sombongnya luar biasa. Tidak ada akhlaknya. Tidak ada ketawaduannya dengan jamaahnya. Bahkan Nana mendapati beberapa orang yang dianggap ulama karismatik dan sebagainya. Marah besar dia kalau ada orang bertemu dengannya tidak mencium tangannya berulang kali. Seolah-olah surga Firdaus itu berada di balik telapak tangannya. Seolah-olah kalau orang tidak mencium tangannya akan lama hisapnya di hari kiamat kelak. Allah musta'an. Ya akhi, Nabi SAW, pemegang kunci surga, tidak ada yang masuk surga sebelum beliau membukanya. Semua orang terancam dengan neraka kalau tidak taat kepadanya. Apa kata Allah kepada beliau? Wahfidh janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Justru kepada pengikutnya, Nabi disuruh oleh Allah untuk bertawadhu. Tawadhu dengan orang yang lebih tinggi dari kita, ya semua orang juga bisa. Karena memang ada unsur keterpaksaan di situ, ya kan? Ente nggak tawadhu sama komandan, ya digaprak ente, ya kan? Nggak tawadhu sama pimpinan, masalah, terancam karir ente. Ya, ente miskin nggak tawadhu dengan orang kaya, terancam nggak dapat zakatnya. Tapi yang berat itu adalah bisa bertawadhu dengan orang yang di bawah kita, dan itu yang Allah perintahkan kepada Nabi kita. Wahfidh janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan dirimu untuk mereka yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin, dan ayat itu benar-benar direalisasikan oleh Nabi kita SAW. Salah satu contohnya beliau ketika melewati anak-anak yang sedang duduk-duduk, yang sedang bermain, beliau duluan yang memberikan salam kepada mereka. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas, beliau menyebutkan pernah diboncengi oleh Nabi di atas keledainya Ufair. Di atas keledai tersebut Nabi menyampaikan ilmu-ilmu yang indah untuk beliau. Ya ghulam, inni wa'allimuka kalimatin. Ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Ya ghulam, ihfazillah tajidu tijah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Al-hadis. Demikian juga Nabi SAW bermain dengan anak-anak muda dari para sahabat Nabi SAW, mengajak mereka berlomba onta dalam Sahih Bukhari. Sehingga Abdullah bin Umar salah satu dari anak muda yang sempat memenangkan perlombaan tersebut. Padahal umur Nabi kita udah 60-an. Karena masuk ke Madinah saja umur Nabi kita sudah di atas 50 tahun. Nabi kita diangkat menjadi Nabi di saat umur beliau 40 tahun. Dan beliau di Mekah menjadi sebagai Nabi dan Rasul selama 13 tahun. Berarti ketika beliau masuk ke Madinah umur beliau sudah di atas 50 tahun.
Tapi bisa menyesuaikan dirinya dengan anak-anak. Bukan sekedar dengan anak muda yang umurnya 20-30 tahun. Bahkan dengan anak-anak yang di bawah umur 10 tahun beliau bisa membawa diri. Oh, anak nggak bisa saat sifat. Ya akhi, manusia ini membutuhkan perubahan dan Allah meminta kita untuk berubah. Dari yang tidak baik kepada yang baik. Dari yang baik kepada yang lebih baik. Nah, Nabi kita SAW di dalam Sahih Bukhari disebutkan bermain air dengan Mahmud bin Rabi dan saat itu umur beliau 4 atau 5 tahun. Demikian disebutkan dalam riwayat. 4 atau 5 tahun. Nabi mengambil air kemudian menyembur Mahmud bin Rabi dengan air yang ada di dalam mulutnya. Sehingga Mahmud bin Rabi terkesan dengan sifat Nabi tersebut dan beliau sendiri yang menceritakannya. Majjani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majjah. Nabi pernah bermain air. Beliau menyemburku dengan air yang ada di mulutnya. Dan aku saat itu berumur 4 atau 5 tahun. Bisa membawa diri, menyesuaikan diri. Jaim ada tempatnya jemaah. Nah, menjaga wibawa juga ada tempatnya. Dan ada waktu-waktunya kita cengingiran dengan anak-anak muda, dengan anak-anak kecil. Kita dekat dengan mereka, kita terbuka dengan mereka. Dan ada waktunya kita harus jaim dan menjaga wibawa di depan mereka. Tidak ada yang lebih beribawa daripada Nabi SAW. Tidak ada yang lebih disegani oleh daripada Nabi SAW. Tidak ada yang lebih berat tugas dan aktivitasnya ketimbang Nabi SAW. Tetapi terkadang beliau bisa menciptakan suasana yang cair, yang nyaman untuk anak-anak muda dan anak-anak kecil yang belum balik sekalipun. Nah, bahkan disebutkan ketika anak tiri beliau yang bernama Zainab dari Ummu Salamah mengganggu beliau yang sedang di dalam kamar mandi. Beliau bukan marah. Justru mengajaknya main air setelah itu. Paling tidak, kalau kita tidak bisa mengamalkannya dengan anak-anak lain. Paling tidak dengan anak kita sendiri jamaah. Paling minim dengan anak kita sendiri. Okelah dengan anak orang lain kita kurang ramah. Masa dengan anak sendiri juga nggak bisa hangat hubungannya. Nah. Hubungan dengan anak sendiri hanya seperti seorang danyon yang masuk ke dalam batalionnya. Tegang suasananya. Bahkan begitu suara batuknya terdengar oleh anak-anak dari dalam rumah langsung naik asam lambung mereka. Yang belum tidur langsung pura-pura tidur. Ayah pulang, abi pulang. Allahul musta'an. Nasallallahu alaihi afiyah. Kemudian yang berikutnya, pelajaran berikutnya yang dapat kita petik dari hadis di atas kata penulis. Ifsya'us salam fihi tarahum baina afradil mujtama'. Menyebarkan salam atau menyebarluaskan kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan menciptakan sifat rahmat kasih sayang di antara individu masyarakat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wallahi la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabbau. Afala adullukum ala syai'in idha fa'altumuhu tahabbabatum? Qalu bala ya Rasulullah. Qala afshus salama bainakum. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kalian semua tidak akan masuk syurga sampai kalian beriman. Dan kalian semua belum dikatakan telah beriman sampai kalian saling cinta mencintai di antara kalian. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan apabila kalian mengamalkannya maka kalian akan saling cinta mencintai di antara kalian? Tanya Nabi kepada para sahabatnya. Tentu kami mau ya Rasulullah, jawab mereka. Maka Nabi menjawab, tebarkan salam di antara kalian. Pasti akan menciptakan cinta. Dan itu kita rasakan. Ada orang nih dengki sama kita. Bahkan mungkin dia sedang menggibahi kita. Tiba-tiba kita lewat, kita berikan assalamualaikum akhi. Langsung menyesal, ya Allah. Baru aja anak gibahin dia. Ya kan? Istri juga demikian. Seandainya istri lagi ngambek nih. Karena minta make up dengan merek baru belum antum beli. Misalkan. Ya. Antum pulang dari Thailand, dia pesan lipstick dari Bangkok. Nggak antum beli.
Begitu pulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya zaujati. Cair langsung. Lupa sama lipstik yang antum tidak beli tadi itu. Insya Allah. Ya, walaupun setelah itu tetap ditagih lagi. Cair suasananya. Makanya Nabi kita SAW dalam keadaan marah. Kita tahu pernah tegang rumah tangga Nabi kita dengan Aisyah 30 hari 30 malam lamanya. Ya kan? Karena masalah apa? Tertuduhnya ibunda kita berzina dengan Safwan bin Mu'attal, seorang sahabat yang saleh, salah satu dari sahabat yang menyaksikan perang Badar. Dan tidak ada wahyu yang turun membenarkan atau mendustakan berita itu. Dan berita itu benar-benar tersebar luas, viral di kota Madinah. Tersebar luas di seluruh kalangan Muslim dan kafir. Sampai-sampai suatu ketika Nabi mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau kamu memang benar telah melakukannya, bertaubatlah kepada Allah, niscaya Allah akan memaafkanmu. Nah, sampai-sampai Nabi bertanya kepada Ali, bagaimana menurutmu dengan Aisyah selama ini? Kemudian Nabi memanggil Barirah, budaknya Aisyah, wahai Barirah, bagaimana dengan Aisyah selama ini? Ada hal yang mencurigakan dari Aisyah selama ini? Sehingga Abu Barirah menjawab, tiada yang kulihat darinya kecuali kejelekan. Tetapi dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah, beliau sendiri yang menceritakannya. Meskipun suasana sedang tegang, Nabi sedang dingin dengan ibunda kita Aisyah. Setiap pulang tetap tidak pernah lupa ketika membuka pintu mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kita kalau sedang ngambek sama istri? Sendal istri terlihat bisa jadi lawan. Sendalnya. Ya. Kalau lagi ngambek begitu pulang jangankan beri salam, justru pintunya ditendang-tendang. Padahal istri sedang membukanya. Salam adalah sumber rahmat. Akan menciptakan kasih sayang di antara kita. Terkhusus dengan anak-anak. Kan indah hidup dengan salam jamaah. Kita pulang membuka pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak juga menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di masjid, Assalamualaikum. Yang ini menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi kaif halak. Jumpa di pasar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma masalahnya sebagian orang, khususnya anak-anak muda yang gaul dengan tanda kutip hari ini. Anak-anak muda yang gaul dengan tanda kutip, malu memberikan salam kalau di tempat-tempat yang gaul. Kalau di masjid pede dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akhi. Begitu nongkrong di kafe, setengah mati itu. Malunya ingin menyampaikan salam. Terlihat kurang gaul. La haula wa la quwata illa billah. Tidak merasa mulia dengan syiar-syiar Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Darda, yang saat itu beliau merasa malu. Sedang bersama tokoh-tokoh Syam menunggu kedatangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab dengan penampilan yang menurut beliau tidak wibawa, tidak memakai sendal. Maka Umar mengatakan, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, kunna aqwaman adhillah, fa'azzana Allah bil Islam, famahma ibtaghaina al-izzata bi ghairi al-Islam, adhallana Allah. Wahai Abu Darda, dahulunya kita adalah orang-orang yang hina sebelum Islam. Hina karena kesyirikan, kebid'ahan dan maksiat yang kita lakukan siang dan malam. Kemudian datang Islam memuliakan kita dengan tauhid, dengan sunnah. Famahma ibtaghaina al-izzata bi ghairi al-Islam, adhallana Allah. Maka kapan kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah akan kembali menghina dan merendahkan kita. Pendidikan yang luar biasa dari Umar. Apalagi kalimat salam, kenapa harus malu? Sebagian anak-anak muda kalau di kajian berani berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu di kafe yang gaul, gimana bro? Bro, gimana bro? Ya akhi, salam dulu. Ya kan? Sebagai anak muda malu dia memberikan salam di depan halayak umum. Padahal di situ bisa dikatakan 100% muslim. Yang duduk di warung kopi itu semuanya muslim. Tapi malu dia menyampaikan salam kepada orang-orang yang atau kepada kawan-kawan yang ingin dia jumpai. Kenapa harus malu? Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal
qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis yang ke-13. Taqdimul ghulam bisyurbi idza kana 'ala al-yamin wa i'ta'uhu haqqahu syar'i. Mengutamakan anak kecil dengan minuman apabila dia berada di sebelah kanan kita dan memberikan haknya yang telah ditentukan oleh agama ini. Dari Sahal Misan As-Sa'idi radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika utiya bi syarabin fashariba minhu wa an yaminih ghulamun wa an yasarihi asyakh. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan minuman. Beliau pun meminumnya. Dan saat itu di sebelah kanan beliau ada anak-anak. Dan di sebelah kiri beliau ada orang-orang tua. Maka Nabi SAW berkata kepada anak-anak yang berada di sebelah kanannya. Ata'adhan li an u'tiya ha'ula. Apakah kamu izinkan aku memberikan mereka terlebih dahulu. Kemudian baru kalian. Karena di dalam Islam adab memberikan minum itu orang yang di sebelah kanan harus lebih duluan diberikan daripada orang yang di sebelah kiri. Makanya harus pandai-pandai antum berposisi ya. Yang sampai antum salah berposisi dan antum bagiankan menuangkan air. Di sebelah kiri jenderal, sebelah kanan bintara. Kasih jenderal dulu menyelisihi adab agama. Kasih bintara dulu di sampingnya jenderal. Makanya sebelum pegang minuman ambil posisi yang aman. Ya. Itu adab dalam agama. Lihat sempurnanya agama Islam. Ya, memuliakan golongan kanan. Maka Nabi minta izin dulu. Apakah kamu mengizinkan aku memberikan mereka terlebih dahulu? Maka anak kecil ini nggak mau ngalah. Karena ini Rasulullah. La wallahi la uthiru binasibi minka ahadan. Tidak akan pernah aku utamakan orang lain dengan hakku dari dirimu ya Rasulullah. Karena ingin mendapatkan berkah lebih duluan dari Nabi SAW. Nah, ini juga karena semangatnya ya, bukan karena tidak beradabnya dia. Tapi karena semangatnya mereka untuk mendapatkan berkah dari Nabi. Karena Nabi berbeda dengan yang lain. Berkah pada diri Nabi itu bukan hanya berkah yang maknawiyah. Tapi juga berkah yang hissiyah. Pada tangan beliau, anggota tubuh beliau, bahkan pada ludah beliau. Dan tidak ada pada selain beliau dari para sahabatnya. Apalagi yang di bawah para sahabatnya. Nah, maka Nabi SAW langsung memberi minum tersebut kepada anak kecil yang di sebelah kanannya. Setelah itu baru beliau berikan kepada orang-orang yang tua di sebelah kirinya. Hadis ini jamaah ini dimuliakan Allah memberikan pelajaran dalam dunia pendidikan. Bahwa seorang pendidik hendaknya memberikan hak anak didiknya. Meskipun di hadapan orang-orang yang lebih tua darinya. Contohnya ini. Nabi utamakan mereka yang lebih kecil daripada yang lebih tua dengan minuman. Kenapa? Karena secara syar'i mereka lebih berhak daripada orang tua karena mereka duduk di sebelah kanan. Dan sifat yang seperti ini tentunya akan menanamkan kepercayaan di dalam hati anak-anak terhadap orang tua mereka. Mereka menjadi cinta sama orang-orang tua, menjadi beradab dengan orang-orang tua. Ya. Nah, maka ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hendaknya ini menjadi pelajaran dan teguran buat kita semua. Terkadang kita ketika duduk dengan anak-anak kita lupa dengan hak-hak mereka. Ya. Ketika acara makan-makan, ikhwan yang udah pada makan semua, anak-anak yang kecil dilupakan. Apalagi kalau anak-anaknya anak-anak pesantren tahfidz ya ini kalian nanti Allahul musta'an. Ya. Itu menghilangkan kepercayaan dari hati mereka kepada kita jemaah. Lihat Nabi kita SAW pada mengucar apa Nabi itu anak-anak ya kan? Ya, charper itu kan kepada orang yang lebih tua dari kita. Bukan charper, ini hak mereka secara syar'i. Dan lihat ketika mereka diutamakan, mereka benar-benar terkesan. Sampai-sampai sahabat As-Sa'idi radhiyallahu anhu menceritakan kisah ini kepada kita.
Beliau kagum dengan akhlak Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Demikian juga ketika di dalam rumah, antum mau makan bersama dengan istri dan anak-anak. Ketika antum ingin menuangkan minuman, berikan dulu kepada yang di sebelah kanan Anda. Walaupun sebelah kanan adalah anak dan di sebelah kiri adalah mertua. Tetap yang kanan dulu. Nah, ini di antara fikih tarbiyah. Kemudian pelajaran lain yang dapat kita petik dari hadis di atas kata Syekh adalah masyru'iyyatu mujalasatul ghilman liman hum akbaru minhum sinna hatta yastafidu minhum adaban wa ilma. Anjuran syariat yang bawa anak-anak kalau boleh diletakkan di sampingnya supaya mendapatkan keberkahan majelis ilmu agama. Baik, anjuran agama agar anak-anak kecil itu diajak duduk bersama orang-orang tua. Agar mereka bisa mengambil faedah ilmu dan adab. Sementara di sini anak-anak kecil duduknya bareng siapa? Nabi. Nabi berapa umurnya? Di atas 50 tahun. Ya, asyakh kata Sa'ad bin Sa'ad. Dan asyakh syekh itu di atas 40 tahun. Ya, seorang itu dikatakan syekh dalam bahasa Arab apabila umurnya 40 ke atas. Sudah dikatakan syekh. Tapi anak-anak ikut bermajelis dengan majelis mereka. Makanya anak-anak dahulu dewasanya cepat. Sering bergaul dengan orang dewasa. Dan orang dewasa pun ketika bermajelis dengan anak-anak mereka bisa mengontrol pembahasan mereka. Cuma hari ini bahaya juga kalau anak-anak kita ajak duduk. Ngopi bareng dengan orang-orang tua, pulang malah jadi rusak. Bukan jadi tambah dewasa. Karena ya pembahasan orang tua terkadang di warung kopi, jangankan anak kecil yang mendengarnya. Kita yang udah tua aja geli-geli dengarnya. Ini juga harus difilter. Maksud di sini tentunya orang-orang tua yang berilmu dan beradab. Lihat para sahabat Nabi masih kecil, sering bermajelis dengan Rasulullah dan para sahabatnya yang tua-tua. Maka ya ulama dahulu itu cepat dewasanya. Dari kecil udah biasa dengan Al-Quran, biasa dengan masjid, biasa dengan sosial, biasa dengan jihad. Ya, cepat dewasanya. Anak-anak hari ini sulit dewasanya. Sibuk dengan HP. Jangankan anak-anak, ya. Orang yang udah tua saja sekarang jarang bersosial. Tersibukkan dengan HP dan yang semisal dengannya. Dan betapa banyak anak-anak kaum muslimin hari ini umurnya sudah balik. Tapi tingkah lakunya masih kayak anak-anak. Tapi lihat para sahabat Nabi. Dan ulama-ulama Islam yang datang setelah mereka. Masih kecil sudah dewasa. Kenapa? Dari kecil mereka sudah dibiasakan. Bergaul, duduk dengan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang beradab, orang-orang yang dewasa. Contohnya hadis ini. Juga Abdullah bin Umar pernah menyebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika beliau bersama ayahnya. Rasulullah SAW melemparkan teka-teki kepada para sahabatnya dengan mengatakan inna fi hadal wadi syajarah mathaluha kamathalil mu'min. Ada satu teka-teki dariku kata Nabi. Sesungguhnya di dalam lembah ini ada sebuah pohon yang perumpamaannya seperti seorang mukmin. Coba kalian tebak pohon apa itu? Ada yang menyebutkan pohon ini, pohon itu dan semuanya salah. Kata Abdullah bin Umar, terbesit di hatiku saat itu bahwa ini maksud oleh Nabi adalah pohon kurma. Dan memang benar. Nabi mengatakan adalah pohon kurma. Kemudian Umar mengatakan kepada Abdullah bin Umar, kenapa kamu jawab tadi? Aku senang, bahagia dan gembira. Kalau engkau bisa menjawabnya di saat yang lain nggak bisa menjawabnya. Kemudian Nabi memujimu dan mendoakanmu atau semakna dengan itu. Apa di antara pelajaran yang kita petik dari itu? Orang-orang dahulu biasa membawa mereka, anak-anak mereka duduk di majelis orang-orang yang berilmu. Walaupun bukan sedang kajian. Ya, sedang ngopi kalau bahasa orang sekarang ya. Ngopi, jogging, ya. Sehingga anak-anak cepat dewasa. Dan ketika mereka sering dengan kita yang sudah tua, sudah dewasa, insya Allah lebih mudah untuk dikontrol. Sekarang kalau dia jogging dengan orang-orang yang seumuran dia, siapa yang bisa mengontrolnya? Hah? Dia pergi nge-gym dengan sesamanya. Na'udzubillah kalau jatuh ke dalam lubang-lubang maksiat. Dia goes dengan kawan-kawannya dari pagi sampai sore. Kita nggak tahu apa yang mereka lakukan di tengah perjalanan mereka. Tapi ketika dia ikut goes dengan orang tua yang nggak merokok, ya,
yang pembahasan mereka terkontrol, beradab, ya, nggak macam-macam, mereka terbiasa dengannya, maka akan nyaman dengan itu. Nah, tapi hari ini ya, sedikit anak muda yang mau dengan orang-orang tua. Pertama, karena mereka tidak dibiasakan dengan itu, atau karena akhlak orang-orang tua. Setiap ada anak muda, pasti dibully, dicandai. Udah jomblo-jomblo sana, nggak usah merapat. Nikah aja belum merapat sama orang tua. Sana. Walaupun canda, tapi itu sangat melukai hatinya. Walaupun terkadang kita sendiri juga melakukannya. Ya, tapi itu terkadang kita nggak sadar. Akhirnya anak muda ketika menggabung, kayaknya cuma aneh yang belum nikah. Udahlah, nggak usah aja deh. Pasti dibully ini. Ya. Akhirnya anak-anak nggak mau merapat dengan orang tua. Nah, lihat Nabi kita SAW dan para sahabatnya. Semenjak kecil anak-anak mereka sudah dibiasakan bermajelis dengan orang yang berilmu dan orang-orang yang beradab. Sehingga cepat dewasa. Bayangkan Usamah bin Zaid belum genap 20 tahun umurnya. Sudah pernah diangkat menjadi komandan perang oleh Nabi SAW. Memimpin perang. Yang sebagian pasukan umurnya di atas 40 tahun. Beliau umurnya belum 20 tahun. Diangkat menjadi komandan perang di medan tempur oleh Nabi. Kalau nggak dewasa mungkin. Nggak mungkin. Memimpin orang-orang yang lebih tua dari dia. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair bin Auf. Ini ulama-ulama muda di zaman para sahabat Nabi. Umur 30 tahun mereka sudah menjadi ulama. Dan sudah menjadi sumber fatwanya kaum muslimin. Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Paham tafsirnya. Di umur 10 tahun beliau sudah menghafal Muwatta Imam Malik. Kitab hadis terbesar di atas permukaan bumi di hari ini. Dan di umur 11 tahun beliau sudah direkomendasi oleh guru-gurunya untuk berfatwa. Padahal lahir dalam keadaan sebagai anak yatim. Yang menghidupkan beliau adalah seorang ibunda yang janda lagi miskin. Bisa dewasa. Ini anak kaum muslimin hari ini. Ayahnya kaya, ibunya kaya, rumahnya mewah, pendidikannya bagus. Tapi nggak dewasa-dewasa anaknya. Kenapa? Pendidikan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW tidak diberikan kepadanya. Nah, Nabi SAW semenjak mereka kecil sudah terbiasa dengan lingkungan yang baik. Terkadang Nabi keluar dengan menggendong Hasan dan Husain pergi ke masjid. Nabi juga pernah sholat dalam keadaan menggendong cucunya. Nah, baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis yang ke-14 adalah amrul auladi bis salati li sab'i sinin wa masyru'iyyati ta'dibihim. Memberikan perintah kepada anak-anak melakukan salat ketika mereka sudah berumur 7 tahun dan anjuran memberikan sanksi kepada mereka apabila tidak salat dan mereka sudah berumur 10 tahun. Kata penulis an Amr bin Syu'aib an Nabi an Jaddih. Dari Amr bin Syu'aib an Abih an Jaddih mengatakan, ini Abdullah bin Amr bin As, bahwa Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian salat dan mereka sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukul mereka apabila tidak mau salat di saat mereka sudah berumur 10 tahun. Yang ketiga Nabi katakan wa farriqu bainahum fil madhaji'. Dan pisahkan mereka di atas tempat tidur di antara mereka. Perhatikan bahasa Nabi. Ketika yang pertama Nabi mengatakan tentang salat, perintahkan anak kalian salat ketika berumur 7 tahun. Ya. Pukullah mereka kalau nggak mau salat di saat mereka sudah berumur 10 tahun. Tapi yang ketiga Nabi nggak sebutkan umurnya. Dan pisahkan mereka di atas tempat tidur. Ya. Di atas tempat tidur. Maka perintah Nabi memisahkan di antara mereka di atas tempat tidur ini. Apakah ketika mereka berumur 7 tahun ataukah ketika berumur 10 tahun? Sabda beliau yang terakhir ini dikembalikan kepada yang pertama, yaitu 7 tahun, atau dikembalikan kepada sabda beliau yang kedua,
yaitu 10 tahun. Ada di antara ulama yang berpendapat kembalikan kepada yang pertama, dimudhafkan ke sana, diatofkan ke sana. Yaitu ketika mereka berumur 7 tahun. Pendapat yang kedua mengatakan dikembalikan kepada yang terdekat dengan sabda beliau itu, yaitu 10 tahun. Ada yang mengatakan tidak dibatasi dengan umur, tetapi kita melihat kondisi mereka. Ada sebagian anak-anak, walaupun belum berumur 7 tahun, sudah nggak layak lagi disatukan tempat tidur di antara mereka. Ada sebagian anak-anak walaupun umurnya masih sudah 10 tahun atau sudah 7 tahun, tapi kita lihat masih aman. Ya, karena moral mereka yang belum rusak, tidak ada yang kita khawatirkan dari penyimpangan syahwat seandainya mereka tidur seranjang dengan adiknya, dengan abangnya. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan pendapat yang ketiga ini wallahu a'lam lebih kuat. Karena ini dibangun di atas maslahat dan mafsadah. Paham ya, bahasa saya umum ya, nggak mungkin kita detailkan. Ya, ada anak-anak, karena memang sebagian anak-anak, karena mungkin terlalu bebas dengan dunia maya, di umur 7 tahun aja udah menyimpang syahwatnya. Ya. Sudah menyimpang syahwatnya. Udah rusak moralnya. Maka seorang ayah harus peka. Apabila dia punya anak, 4, 5 orang, 3 orang, apakah mereka semuanya laki-laki? Hendaknya dia pertimbangkan, masih layak nggak mereka sekasur berdua, sekasur bertiga, seranjang berdua, seranjang. Hendaknya dia peka. Jangan sampai nanti ketika sudah terjadi sesuatu dia baru menyesal selama-lamanya. Ya. Apalagi jika anaknya berbeda jenis. Anak perempuan dengan anak laki-laki, hendaknya dia harus benar-benar peka. Dengan umur mereka yang masih 7 tahun atau 10 tahun, lebih atau kurang dari itu, kira-kira masih aman nggak kalau tidur malam mereka sekasur bersama, seranjang bersama. Bahkan kata Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab beliau Fikih Tarbiyatul Aulad, terkadang jangankan sekasur, bahkan sekamar saja mereka sudah nggak aman lagi. Kenapa? Karena sebagian mereka sudah rusak moralnya. Seorang harus peka sejauh itu dalam masalah ini. Sebelum terjadi sesuatu yang membuatnya menangis seumur hidup. Bahkan Syekh juga menyebutkan terkadang jangankan dengan mereka sesama anaknya. Bahkan terkadang dia tidak boleh mensatukan kamar anak laki-lakinya dengan paman kandungnya sendiri. Ketika dia melihat ada yang tidak beres pada pamannya. Dia harus peka itu. Jangan asal nitip. Bahkan terkadang kata Syekh, jangankan sekamar. Terkadang seorang anak laki-laki tidak boleh kita tinggalkan berdua dengan anak kita yang perempuan serumah dengannya. Walaupun mereka beradik kakak. Kenapa? Karena ada hal yang terlihat dari salah satu di antara mereka. Kalau mereka dibiarkan berdua, syaitan akan menghancurkan mereka. Dan tak jarang kita mendengar berita-berita yang membuat hati ini menjadi pecah. Ya kan? Seorang perempuan dihamili oleh ayah tirinya, dihamili oleh abang kandungnya sendiri, oleh pamannya dan sebagainya. Maka seorang muslim harus peka dengan hal yang seperti ini. Kata para ulama, bukan untuk menanamkan suudzon untuk anak-anak kita, bukan. Islam bukan mengajarkan kita untuk selalu berburuk sangka, was-was, tidak percaya kepada anak-anak kita, enggak. Ini bab penjagaan, dalam rangka penjagaan. Kalau kita lihat, ini ada anak kita 4 orang semuanya laki-laki, satunya 7 tahun, yang satunya lagi 4 tahun, yang satunya 15 tahun. Kita lihat, ini yang 15 tahun nggak bisa lagi sekamar dengan adik-adiknya yang 2-3 tahun. Baik karena ada penyimpangan dalam berkaitan dengan syahwat, ataukah akhlak dia lainnya kalau ketika tidur. Sebelum terjadi hal-hal yang membuat kita menangis seumur hidup, jamaah. Syaitan itu amat ambisi menghancurkan anak Adam, apalagi anak-anak yang masih kecil. Makanya tak jarang kita mendengar kasus-kasus yang berkaitan dengan syahwat di luar prediksi kita. Kasus-kasus yang tidak pernah terbesit di hati kita itu bisa terjadi di dalam suatu lingkungan rumah tangga. Maka sebelum itu terjadi, Islam datang memberikan bimbingan kepada kita. Memberikan pencegahan kepada kita. Di antaranya ini. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum.
Di antara pelajaran yang dapat kita petik dari hadis ini kata para ulama adalah bahwa di antara fikih tarbiyah anak-anak adalah membiasakan mereka dengan kebaikan semenjak dini. Karena apabila semenjak kecil mereka sudah terbiasa dengan ibadah, maka insya Allah ketika mereka sudah dewasa, mereka akan mudah melakukannya. Keliru ya kalau ada yang mengatakan, "Ya masih kecil kok. Untuk apa dikerasin?" Kalau dikerasin mungkin ya benar, ya. Tapi kalimat dikerasin terkadang hanya untuk anak-anak yang cuma diajak sholat, diajak kajian, nggak dibolehkan dengar musik dan yang lain-lainnya. Khawatir nanti mereka stres, mereka nanti gila, pas sudah besar mereka akan nakal. Enggak. Kita lebih percaya kepada Nabi SAW daripada pengalaman manusia, sebagian manusia. Sebagian ulama salaf mengatakan al-waladu kal waraqatil bayadha taktubu fiha ma tasha. Anak kecil itu bagaikan lembaran putih. Engkau bisa menuliskan warna apa saja di atasnya. Dengan apa kita biasakan dia ketika kecil, ketika masih kecil, maka itulah yang akan menjadi kebiasaannya. Lihat sebagian anak-anak mudah pergi ke masjid ketika mereka sudah dewasa, remaja. Kenapa? Karena memang semenjak kecil sudah terbiasa dengan masjid. Tapi lihat hari ini, jangankan anak muda, orang-orang tua saja ada yang susah banget ke masjid. Padahal rumahnya berdampingan dengan masjid. Berdampingan dengan masjid. Kenapa? Karena dia tidak dibiasakan dengan masjid semenjak kecilnya. Nah, tidak dibiasakan dengan sholat semenjak kecilnya. Hari ini banyak muslim yang sekarang sebejat-bejat muslim, ana yakin semua ya tahu sholat itu wajib, ya kan? Seburuk-buruknya muslim hari ini, walaupun dia peminum khamar, penjudi, penzina, tiap malam ke diskotik, saya yakin semua muslim tahu sholat rukun Islam yang paling besar setelah 2 syahadat, ya kan? Dan melakukannya pun tidak sampai menghabiskan waktu yang panjang. Tidak menghancurkan dunianya. Nggak ada orang yang tadinya hidungnya mancung berubah menjadi pesek gara-gara sholat 5 waktu. Nggak ada. Tapi betapa banyak hari ini muslim berat sekali melakukan sholat. Tentunya setelah hidayah dan taufik dari Allah. Apa sebab utamanya? Karena mereka tidak terbiasa dengan sholat. Tidak terbiasa. Tidak terbiasa di rumah mereka dan tidak biasa di masjid-masjid mereka. Maka Nabi SAW berikan petunjuk kepada kita bahwa agar anak-anak itu dibiasakan dengan sholat. Semenjak mereka berumur 7 tahun udah mulai diperintahkan. Tapi kalau mereka nggak mau sholat nggak boleh dipukul. Nggak boleh antum jewer anak antum yang baru umur 8 tahun. Antum pulang udah sholat boleh. Oh belum sini. Dijewer. Zalim namanya itu. Salah ngaji ente. Salah ngaji seperti itu. Anaknya baru 9 tahun, 7 tahun, 8 tahun, belum sholat langsung dijewer. Ya, langsung digepak. Zalim. Nggak boleh. Kapan boleh dipukul? Di umur 10 tahun. Itu pun kata Syekh Utsaimin, itu solusi terakhir. Kecuali apabila dia memang nggak sholat, kecuali dengan pukulan. Kalau sebelum memukul dengan menasihati, dia sudah berubah, sudah mau sholat, nggak boleh dipukul. Syarat yang kedua kata Syekh Utsaimin, pukulan tersebut bukan pukulan yang menyakitkan. Apalagi melukai. Yang ketiga syaratnya kata Syekh Utsaimin dalam kitabnya At-Tamhid, pukulan tersebut harus bisa mengesankan bagi si anak bahwa dia dipukul karena orang tuanya yang sayang dan cinta kepadanya. Jangan sampai ekspresi kita ketika memukulnya, si anak mengira nih ayah lagi pelampiasan nih. Kan sebagai orang kalau mukul ekspresinya kan si anak Masya Allah melihat ayahnya seperti melihat Ya'juj wa Ma'juj. Harus dengan ekspresi yang menyadarkan si anak bahwa kita memukul dia karena sayang sama dia. Sehingga tidak menyisakan dendam di hatinya. Nah, pelajaran lain yang dapat kita petik dari hadis di atas ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kata Syekh Albani, apabila seorang anak tidak boleh dipukul, padahal dia meninggalkan sholat, ada dosa yang lebih besar dalam Islam? Ya, selain dari sholat, setelah kekufuran tentunya? Nggak ada. Dosa meninggalkan sholat lebih besar dari zina, dari membunuh, dari khamar, dari riba. Menurut kesepakatan seluruh ulama Islam, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Shalah. Tapi dia nggak boleh dipukul.
Kalau tidak melakukannya apabila umurnya belum 10 tahun. Apalagi jika pelanggaran yang dia lakukan bukan dosa. Dalam agama ini. Walaupun dosa yang tidak lebih besar daripada salat. Sebagian orang tua, dia tampar, dia tendang, dan dia jewer anaknya. Hanya gara-gara apa? Ribut di saat dia sedang istirahat tidur siang. Dia sedang nyenyak tidur siang, tiba-tiba anak-anak main-main ketendang pintu kamar tidurnya. Keluar langsung dengan pedangnya yang terhunus. Dipanggil, dijewer semua. Nggak boleh, akhi. Nggak boleh. Atau sebagian orang marah-marah sama anak-anaknya, dijewer anaknya gara-gara apa? Ribut di saat dia sedang makan siang. Karena ada sebagian orang punya karakter anaknya, kalau sedang makan, anaknya nggak boleh ribut. Kalau mereka ribut dan dia sedang tidur nggak apa-apa. Tapi kalau dia sedang makan siang, jangan coba-coba ada yang ribut. Ya akhi, nggak perlu setegang itu. Dia nggak sholat saja, kita nggak boleh pukul dia. Apabila belum berumur 10 tahun. Dan adakah dosa yang lebih besar daripada dosa meninggalkan sholat? Nggak ada. Apalagi sekedar dia telat sekolah, telat pulang ke rumah. Kita biasakan dengan pukulan, dengan kekerasan. Nanti Anda akan menyesal ketika dia sudah besar. Karena anak itu kalau sudah terbiasa dengan kekerasan, dengan dikit-dikit pukul, dikit-dikit dipukul. Nanti ketika mondok, Ustadznya jewer dikit, dikata, nggak terasa jeweran Ustadz. Anak udah biasa lebih keras dari ini. Dan anak dapatkan pada sebagian santri kayak gitu. Ketika santri yang lain dijewer kena pukulan di kelapa, aduh kalian ini cengeng banget. Bagi anak mah kecil itu, di rumah lebih gawat lagi katanya. Udah terbiasa dia. Jadi kalau belum dapat ustadz yang ditakuti, dia nggak segan. Kalau sekedar dipukul begitu mah, anak udah biasa di rumah hampir tiap hari. Katanya. Allahul musta'an. Bahkan ada yang saking marah sama anaknya masih kecil, dilempar anaknya ke sawah yang ada di samping rumahnya. Ini cerita, fakta yang Anda ceritakan. Ada juga marah sama anaknya, dia blender cabai, kemudian dimasukkan ke mulut anaknya, kemudian dia bilang, kunyah, jangan telan. Kalau kamu telan, kamu akan mati. Katanya. La haula wa la quwwata illa billah. Nggak boleh ada itu di lingkungan sunnah. Perbaiki itu. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kezaliman terhadap anak-anak. Salat saja kalau dia tinggalkan nggak boleh kita pukul. Kalau umurnya belum 10 tahun. Apalagi hanya gara-gara mencoret mobil. Main sepeda kena mobil ente yang baru ente beli, langsung berbarel mobilnya. Satu barel Satu barel, satu pintu tercoret-coret mana ente? Gimana perasaannya itu? Mobil baru beli harga 1 miliar. Ente keluar, Masya Allah warna mobil. Udah dicoret-coret mana anak? Ente pukul apa enggak? Kalau kita enggak ingat hadis yang seperti akan lost control jemaah. Tapi ingat jemaah, kita pengikut Nabi SAW. Nabi kita adalah uswah hasanah buat kita. Mana lebih mahal? Mobil 1 miliar dengan anak-anak. Khawatirnya lost control, ente pukul dia, cacat tangannya. Seumur hidup cacat. Baru menyesal. Baru menyesal. Nabi SAW mengatakan, boleh dipukul kalau sudah umur 10 tahun. Ketika dia meninggalkan sholat. Kata Syekh Albani, apalagi dosa yang di bawah meninggalkan sholat. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa kalau dia melakukan suatu kesalahan, walaupun selain meninggalkan sholat dan umurnya masih di bawah 10 tahun, boleh dipukul dengan syarat pukulan tersebut bukan pukulan yang menyakitkan, bukan pukulan yang melukai, bukan pukulan yang dijadikan sebagai solusi pertama, tapi dijadikan sebagai solusi yang terakhir. Dan si anak pun sadar ketika dipukul bahwa yang memukulnya karena sayang kepadanya. Karena ada sebagian anak-anak memang nggak cukup dengan bahasa isyarat, harus ada sedikit suara kayu ke dinding baru dia ngebrik, baru ngeri.
Atau dengan sedikit ya pukulan di telapak tangannya. Baru dia berubah. Nah, namun kesimpulannya jamaah, jangan bermudah-mudahan dengan kekerasan dengan anak-anak semenjak kecilnya. Karena anak-anak kalau sudah terbiasa dengan kekerasan, repot nantinya. Dari kecil sudah terbiasa dengan kekerasan, nanti kita akan menyesal ketika mereka sudah dewasa. Jamaah. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, wal ilmu indallah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita agar seorang wali, seorang ayah, seorang pendidik itu peka dengan tingkah laku anak-anak mereka. Terkhusus orang tua dengan anak-anaknya. Dan juga seorang ustadz dengan anak-anak didiknya. Contohnya terkait tidurnya mereka. Dia harus peka. Dia harus peka dengan gaya tidur mereka. Itu akan merusakkan moral mereka, syahwat mereka ataukah tidak. Nah, makanya ketika kita diaman, itu di asrama ada satu lampu yang tidak boleh dimatikan. Ya. Di malam hari. Nggak boleh dimatikan. Setelah kita menuntut ilmu sekian, baru kita paham apa tujuan Syekh melarang kita mematikan lampu tersebut. Ada satu lampu nggak boleh dimatikan. Yang cahayanya nggak terlalu kuat. Tujuannya apa? Untuk mencegah dan menutup pintu-pintu kerusakan yang terkadang syaitan masuk melalui pintu-pintu tersebut. Kita harus peka. Nah, apalagi anak-anak zaman sekarang terkadang penyimpangan syahwatnya, penyimpangan moralnya di luar prediksi kita jamaah. Di luar pikiran kita. Luar biasa. Makanya Nabi katakan kalau mereka tidur, pisahkan di antara mereka. Ketika berapa umurnya? Lihat dari sisi maslahat dan mafsadahnya. Kalau di umur 7 tahun Anda lihat mereka sudah nggak boleh lagi seranjang, maka jangan seranjangkan. Buat ranjang yang terpisah, apakah yang bertingkat ataukah ya dengan pembatas. Kita diaman aja kalau tidur di asrama itu harus ada pembatas dengan koper atau kardus. Bukan karena kita saling suudzon, bukan, tapi dalam rangka menutupi pintu-pintu syaitan yang akan merusakkan kita. Nah, kalau kita lihat di umur mereka 7 tahun masih aman, ya udah nggak apa-apa tidur sekasur, seranjang. Walaupun umurnya sudah 10 tahun atau 7 tahun. Tapi kapan kita melihat ada hal-hal dari mereka yang membuat kita menilai ini nggak layak lagi mereka tidur seranjang, tidur kasur. Bahkan mungkin kata Syekh Mustafa Al-Adawi, bahkan terkadang ada anak-anak mereka sudah tidak layak lagi tidur sekamar meskipun sama-sama laki-laki. Apalagi berbeda jenis, laki dan perempuan. Seorang ayah harus peka dengan ini. Sampai-sampai beliau mengatakan jangankan sekamar, terkadang seorang ayah, kita sebagai ayah melihat kondisi anak-anak kita membuat kita tidak membolehkan anak laki-laki kita berduaan dengan adik perempuannya di rumah dengan jangka waktu yang panjang. Ini juga harus peka jamaah. Jangan sampai ketika sudah terjadi sesuatu kita baru menyesal dan menangis. Bukan untuk berburuk sangka kepada anak-anak kita, bukan. Tapi untuk menjaga mereka. Karena syaitan sangat harius, sangat semangat untuk merusakkan anak Adam. Tak jarang kita mendengar apalagi di Indonesia kasus-kasus yang berkaitan dengan syahwat di luar pikiran kita. Menjadi korban kakaknya, ya, menjadi korban ayah tirinya, menjadi korban pamannya, menjadi korban sepupunya. Karena orang tua yang kurang peka. Nah, apalagi dia lihat misalkan abang yang satunya atau sepupunya atau pamannya nggak sholat, suka minum khamar atau terlihat aneh-aneh, hal-hal yang aneh pada dirinya yang berkaitan dengan syahwat. Sedangkan anak laki-laki ente putih kayak perempuan begitu. Kemudian antum titipkan ke dia. Ini antum tidak menjaga anak antum namanya. Ya, kalau bahasa ulama salah murdan, anaknya masih murdan. Itu harus benar-benar dijaga. Apalagi anak-anak yang murdan. Tahu murdan ya? Amrad. Murdan itu anak-anak laki-laki yang masih kecil, belum berjenggot, tapi agak kewanitaan. Bukan dari sisi gerak-geriknya, wajahnya. Karena ada sebagian anak-anak gitu, saking putihnya. Apalagi jalannya pun agak lembek-lembek. Makanya sampai-sampai zaman dahulu ada ulama hadis yang tidak membolehkan jamaah membawa anaknya yang murdan.
Sehingga ada sebagian ulama karena ingin anaknya hadir majelis ilmu agama, dia tetap bawa sembunyi-sembunyi, kemudian diletakkan jenggot dia di samping muka anaknya. Sehingga orang ketika melihat anaknya juga terlihat jenggotnya. Pada jenggot dia. Segitunya mereka menjaga anak mereka. Apalagi anak-anak yang murdan. Harus benar-benar antum jaga. Kita sudah berada di sebuah masa di mana keumuman manusia dikuasai oleh hawa nafsunya. Bahkan sebagian orang hanya 1 menit tidak mampu menahan hawa nafsunya ketika sedang bergejolak. Karena tidak ada rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti yang Anda sebutkan tadi, kasus-kasus yang memilukan, kejadian-kejadian yang di luar prediksi kita terjadi di dalam lingkungan rumah tangga hari ini. Nasallallahu salamu alaihi. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk menerus atau melanjutkan kembali kajian kitab ini pada pertemuan-pertemuan setelahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau hal yang lainnya, maka saya persilahkan. Nah, ada pertanyaan? Anak dari saudara saya malas untuk beribadah, salat. Padahal usia sudah dewasa 24 tahun. Ini bukan anak-anak lagi ini. Ini udah abang-abang ini. Sudah sering kali diingatkan. Dan oleh orang tuanya malah dijawab ibadah itu masing-masing. Padahal rumahnya dekat masjid. Bagaimana sikap kita dalam menghadapinya? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran barakallahu fiik. Dilihat apa ini maksud malas salat. Apabila ini maksud memang malas salat, memang enggak salat sama sekali, tidak ke masjid dan tidak pula sendirian, maka kalau dia meninggalkannya secara totalitas, pendapat yang paling kuat dia kafir murtad. Ini pendapat para sahabat Nabi. Bahkan Abdullah bin Syaqiq mengatakan tidak ada khilaf di antara ulama sahabat. Ibnu Abdul Bar juga mengatakan itu ijma para sahabat. Ibnu Utsaimin juga menjelaskan tidak ada perselisihan di antara para sahabat Nabi dalam hal ini. Kecuali khilaf tersebut datang setelah itu. Nah, karena dosa meninggalkan salat sunat habis. Tapi kalau ini maksud ada dia bolong-bolong salat. Kata ulama dia masih muslim, masih fasik, muslim salam dan sebagainya. Tetapi apabila ini maksud dia tidak salat adalah tidak salat berjamaah di masjid, maka hendaknya seseorang jangan terlalu keras dalam menasihati dan menyikapinya. Jelaskan kepadanya keutamaan majelis ilmu agama. Keutamaan salat berjamaah. Ya, karena sebagian orang karena syubhat menganggap salat itu di masjid itu enggak wajib dan sebagainya. Dan jangan pernah pesimis untuk menasihatinya. Kenapa jamaah dimulaikan Allah? Karena kata sebagian ulama kita di zaman kita ini, anak-anak sudah berbeda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu kalau dimarahi oleh orang tuanya, maka dia akan kembali ke rumah dan akan jarang keluar dari rumahnya. Tapi hari ini anak-anak begitu dikerasin di rumahnya, maka dia akan lari dari rumahnya. Dan di luar rumah ada teman-teman yang siap menampungnya. Ada yang menampungnya. Bahkan ada teman-teman yang menurut mereka punya loyalitas tanpa batas. 1 biji pisang makan ber5. 1 gelas kopi minum ber10. 10. Anak pang dan semisal dengannya. Anak pernah jumpai beberapa anak pang di salah satu SPBU. Di Aceh sebagian mereka anak-anak orang kaya aja mah. Bukan anak-anak orang miskin. Ya alasannya broken home dan sebagainya lah. Walaupun itu tentunya bukan alasan. Nah, di sini seorang harus peka. Ketika dia mengusir anaknya dari rumah, dia lihat mafsadahnya akan lebih besar atau lebih kecil. Terkadang memang kondisi anak itu layaknya diusir dari rumah. Tetapi kalau kita usir, dia akan lebih parah dari itu. Akan lebih buruk dari itu. Maka kita jangan mengusirnya dalam rangka agar dia tidak lebih buruk dari itu. Bukan dalam rangka membiarkan dia dengan kemaksiatan itu. Jelas ya, Pak? Akhafu
ad-dararain, melakukan salah satu yang paling ringan dari dua hal yang mudarat. Kemudian sikap berikutnya doa ya. Doa. Ya, doa. Jangan pesimis dari hidayah Allah. Lihat Nuh alaihissalam. Air bah udah datang. Beliau menyuruh anaknya. Anaknya masih jawab apa? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung yang akan menjagaku. Tapi ayahnya masih belum pesimis. Kita kalau anak udah seperti itu gimana? Antum mau selamatkan lagi? Ini anak air bah udah nampak. Diingatkan oleh ayahnya. Menjawab lagi. Kalau kita udah modar aja kau sana sekalian sama ibumu tuh. Ya kan? Enggak. Nuh masih memanggil, ya bunai, wahai anakku. Masih anak dipanggil. Bukan dengan nama-nama hewan. Masih dengan kalimat anakku. Kita gimana kalau dalam kondisi seperti itu? Mungkin berbagai nama hewan sudah keluar dari mulut kita. Kenapa? Kan air bah udah datang, kita panggil masih membangkang. Nuh alaihissalam tetap nggak pesimis. Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Nah, apalagi itu anak kandung kita sendiri. Dan kita tahu, kalau kita usir dari rumah, memang dia tunggu-tunggu kapan kita mengusirnya. Agar dia jadi anak pang dan semisal dengannya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawala ilmu indallah. Bagaimana cara menjaga kesehatan mental saat tinggal bersama mertua? Ana bukan ahlinya ini. Ya. Ana bukan ahlinya ini. Ini ke ahli psikolog mungkin ya. Dan semisal dengannya. Nah. Karena pengalaman orang berbeda-beda. Karakteristik mertua juga beda. Ada mertua yang cool, orangnya enak, humble. Ya. Ada mertua bukan humble, justru kayak sambal. Kalau keluar bahasa darinya, pedasnya lebih pedas dari ya cabai rawit. Ya, pedasnya tidak hanya di mulut, sampai ke perut sakitnya. Ada mertua humble, Masya Allah. Santai dengan kita. Bisa menjadi seperti teman. Makanya anak nggak berani memberikan pendapat bagaimana cara menjaga kesehatan mental saat tinggal sama mertua. Karena mertua antum dengan mertua anak beda. Mertua anak baik, Masya Allah. Ya. Kedua, mental antum dengan anak juga berbeda kan? Dan tidak ada nas khusus untuk ini. Paling tidak, kaidah-kaidah umum. Kaidah umum apa? Berbuat baik, berikan hadiah. Itu kan kaidah umum kan? Kalau pulang berikan salam, sering-sering berikan hadiah. Iya kan? Ya. Itu kaidah umum. Tapi paling tidak, kita bisa mencontohi bagaimana Nabi SAW dengan keluarga besarnya dan khusus dengan mertuanya. Cuma kembali lagi, mertuanya Nabi kan berbeda sama mertua ente. Ya kan? Mertua Nabi Abu Bakar. Memang sebelum menikah dengan Aisyah udah jadi teman, udah temanan sama Nabi. Ditambah lagi Nabi seorang Rasul, seorang Nabi Abu Bakar, seorang Siddiq yang sangat dermawan. Maka bagaimana cara menjaga anak nggak bisa jauh. Wallahu a'lam bishawab. Wal ilmu indallah. La adri. Wallahu a'lam. Namun kaidah umumnya seperti di atas tadi. Anjuran agama terkait persahabatan, menjaga hubungan ya. Sering-sering berikan hadiah. Ya kan? Sering-sering berikan hadiah, menjaga wibawanya. Ya. Kemudian memperlakukannya dengan cara yang baik. Yang telah memberikan darah dagingnya kepada kita. Dan Allah berfirman, hal jaza'ul ihsan ilal ihsan. Nah sekarang seandainya ada orang pernah membantu antum, di saat antum lagi benar-benar membutuhkan bantuan. 1.000 perak pun nggak ada uang. Tiba-tiba ada yang kasih hadiah 1 miliar. Kira-kira orang yang seperti itu antum balas tidak kebaikannya? Hah? Pasti kan? Nah, bagaimana dengan mertua kita? Darah dagingnya dia berikan untuk kita. Istri kita 9 bulan berada di dalam perutnya. Demi melahirkan istri kita, dia rela membelah perutnya, merobek perutnya, merobek salah satu dari sudut anggota tubuhnya, berlumuran darah. 2 tahun lamanya dia menyusui istri kita. Setelah itu dia besarkan, dia sekolahkan, dia belikan pampers, dia belikan baju dan berbagai kebutuhan dunia lainnya. Kemudian datang ente hanya bermodal seperangkat sholat 2 gram emas. Itu pun belum lunas sampai hari ini. Ya, masa nggak berbuat baik kepada orang yang seperti itu?
Bagaimana kalau antum yang diperlakukan seperti itu oleh menantu antum? Itu kan kaidah umum. Cuma secara detail ya relatif kan. Itu kaidah-kaidah umumnya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab wal ilmu indallah. Saya seorang pedagang, ketika ada yang beli dagangan saya berusaha kasih lebih atau kasih bonus untuk pembeli tanpa sepengetahuan pembeli. Apakah ini termasuk dalam bentuk sedekah? Senam, tidak diragukan. Termasuk sedekah yang kata Nabi, tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Salah satu dari orang-orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Nah, dan jarang pedagang ada yang sifat yang seperti ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Apa ini maksud dengan Rabbani? Yang dimaksud dengan Rabbani, jika saya nggak salah ingat ucapan Hasan al-Basri atau selain beliau, alladzina yu'allimuna an-nas sighara al-ilm qabla kibarih. Itu Rabbani. Ulama yang Rabbani. Yaitu mereka yang mengajarkan ilmu agama kepada manusia yang kecilnya sebelum yang besarnya. Saya bertahap mengajarkan ilmu agama. Dia tahu mana yang lebih dasar dulu untuk diajarkan kepada kaum muslimin. Ini diantara sifat ulama alim Rabbani. Nah, jangan orang yang baru ngaji udah diajarkan misalkan fikih asma wa sifat. Uluhiyah aja belum paham. Tata cara sholat aja belum paham, tapi sudah menjelaskan hal-hal yang detail yang mungkin hukumnya fardu kifayah untuknya. Alladzina yu'allimuna an-nas sighara al-'ilm qabla kibari. Yang mengajarkan ilmu agama kepada manusia yang kecil-kecil, yang dasar-dasarnya terlebih dahulu sebelum yang lebih detail, yang lebih besar dari itu. Kemudian dari sisi lain, Rabbani itu adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, al-ilmu indallah. Bagaimana cara mendidik anak-anak yang sudah dewasa agar mengikuti sunnah dikarenakan orang tua baru mengenal pelajaran sunnah ketika yang sudah dewasa? Yang pertama sabar. Jangan tuntut mereka untuk berubah seperti membalik telapak tangan. Karena kita sendiri 50 tahun baru berubah. Ya kan? Kita di umur 50 tahun, di umur 40 tahun baru meninggalkan rokok, meninggalkan musik. Kemudian meminta anak kita dalam seminggu harus meninggalkan musik. Ya berat dong, ente aja 50 tahun lamanya baru meninggalkan musik. 50 tahun lamanya Anda merokok. Setelah 50 tahun baru meninggalkan rokok. Meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kebidahan, baru pergi ke masjid. Kemudian ingin merubah anak antum dalam 1 bulan harus menjaga sholat 5 waktu seperti antum. Tentu nggak bisa. Sabar. Kedua, doa jamaah. Yang ketiga, kelemah lembutan. Karena kata Syekh bin Baz, zaman ini zaman kelemah lembutan. Karena mental manusia untuk agama ini tidak seperti zaman dahulu. Nggak usah zaman dahulu. Tahun 90-an saja, jarang guru Iqra itu nggak bawa rotan. Ya kan? Betul? Masih nggak ya? Tahun 90-an jarang pengajar Iqra nggak bawa rotan. Walaupun ustazah tetap rotan yang dia bawa. Tapi hari ini jangankan kita kasih rotan. Baru kita bilang kenapa nggak lancar-lancar dari kemarin. Langsung pulang nggak mau ngaji lagi. Beda mentalnya. Dulu kita bangga. Bahkan pulang, Umi, Masya Allah 3 kali tadi kena rotannya. Mantap katanya. Besok kalau bisa sampai 5 kali lagi. Beda mentalnya. Anak sekarang dengan zaman dahulu. Kenapa anak sekarang terlalu banyak makan micin? Terlalu banyak kena radiasi akhir zaman. Maka solusi terbaiknya adalah kelemah lembutan, kata Syekh bin Baz. Ini zaman lemah lembut. Karena kebanyakan manusia berada di dalam kejahilan dari agama mereka. Ditambah lagi syahwat yang menguasai manusia, ditambah lagi syubhat-syubhat yang ada di luar sana. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, ilmu indallah. Apa definisi orang tua yang saleh dan anak yang saleh? Padahal orang tua dan anaknya bekerja pada bank bagi dan seterusnya.
Baik, Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'idi rahimallahu taala di dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan memberikan definisi saleh. Saleh itu adalah orang yang kebaikannya, ibadahnya lebih dominan daripada maksiatnya. Jadi bukan syarat menjadi orang saleh tidak boleh jatuh maksiat. Karena tidak ada satupun makhluk yang tidak punya maksiat kecuali hanya satu makhluk, yaitu malaikat. Adapun anak Adam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Para nabi sekalipun ulama sepakat mereka punya dosa. Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Fath. Liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Berarti apa? Punya dosa semua sudah dijamin ampunannya. Hanya saja ulama khilaf apakah para nabi itu bisa jatuh ke dalam dosa besar ataukah tidak. Kalau dosa kecil sepakat ulama. Para nabi pun memilikinya. Tetapi mereka sudah dipastikan dengan ampunan. Itu definisi orang saleh yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'idi dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan. Kitab yang membahas kaidah-kaidah tafsir. Ustadz, anak saya 4 tahun. Kadang saya kewalahan mengatasi tingkahnya yang cerewet dan terus bertanya, lalu kenapa mau melahirkannya? Ya namanya anak-anak juga cerewet. Ya. Anak-anak cerewet nggak aneh. Yang aneh itu kalau ada ibu-ibu yang cerewet, bapak-bapak yang cerewet, anak-anak cerewet itu mah biasa, normal. Ya nggak normal bapak-bapak yang cerewet, ibu-ibu yang cerewet. Saat saya sedang tidak banyak kerjaan rumah, saya bisa handle untuk menghadapi ocehannya. Tapi saat saya sedang capek, apalagi sambil mengurus adiknya yang masih 2 tahun, kadang saya bablas, jadi memarahi anak. Mohon berikan nasihatnya Ustaz agar hati saya bisa terus lembut sebagai seorang ibu. Masya Allah. Ya, nasihatnya amalkan apa yang telah Nabi SAW contohkan, yang sebagainya telah kita baca hari ini. Apalagi dengan anak yang umurnya baru 4 tahun. Khawatirnya kalau dia sering mendapatkan marah dari orang tuanya, rusak mental ya. Ya, rusak mentalnya. Fisikisnya rusak. Bisa rusak jamaah. Umur 4 tahun. Jangankan balik, mumayyiz aja belum. Kan umur anak itu sobi. Kemudian mumayyiz. Mumayyiz itu belum balik. Tapi dia udah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Setelah itu baru balik. Umur di mana dia sudah mulai berdosa kalau tidak menjalankan perintah Allah dan melanggar larangannya. Kalau 4 tahun kan masih anak-anak, belum punya akal. Nih, jangankan cerewet, nggak sholat aja dia nggak dosa, apalagi cerewet. Ya, ada dalil menyebutkan yang cerewet tempatnya di neraka. Misalnya anak-anak yang cerewet, nggak ada. Nggak sholat aja, inti nggak boleh pukuli dia. Apalagi sekedar cerewet. Lah Nabi kita SAW bayangkan sedang sholat diganggu oleh anaknya, ya kan? Naik ke punggungnya. Fa'atalas sujud. Beliau pun memanjangkan sujudnya. Sampai-sampai sebagian sahabat mengira Nabi lupa atau ada wahyu yang sedang turun kepada beliau. Setelah selesai salam mereka bertanya, ya Rasulullah, Anda lupa atau ada kejadian sesuatu? Nabi katakan, tidak ada kejadian sesuatu dan aku tidak lupa. Tapi cucuku ini naik ke punggungku. Aku tidak ingin menurunkan dia paksa. Ya, secara paksa. Aku biarkan dia sampai menyelesaikan hajatnya di atas punggungku. Itu sedang sholat. Mana lebih tegang? Aktivitas sholat dengan memasak seorang wanita di dapur. Hah? Antum masak kurang khusyuk, nggak masalah. Nggak ada. Bukan rukun memasak khusyuk. Ya? Ya kan? Ya. Dan antum nggak terancam dengan neraka gara-gara diganggu anak-anak. Ya, kelebihan garam. Ketika masak, kelebihan gula, kelebihan cabai, nggak masalah. Makanan jadi hangus, kue jadi nggak enak, nggak terancam dengan neraka, ya kan? Nggak ada aktivitas yang lebih tegang daripada sholat di dalam Islam ini. Sedang menghadap kepada Rabbul Alamin. Dalam kondisi yang paling tegang, yaitu sujud. Diganggu oleh cucunya. Nabi biarkan dia bermain sampai selesai. Baru bangkit dari sujudnya. Masa gara-gara anti sedang fokus kerja, merawat ya
Anak adik-adiknya, kemudian kakak yang berumur 4 tahun, 5 tahun, rewel, mengganggu, langsung dimarah-marahi. Mana kesabarannya? Nabi disebutkan pernah diganggu oleh Zainab bintu Abi Salamah. Anak tirinya, bukan anak kandungnya. Di kamar mandi. Diganggu, digedor-gedor pintu kamar mandinya. Nabi kemudian membukanya, justru mengajaknya main air. Lihat. Sehingga ada ikatan batin dengan anaknya. Ketika mereka sudah dewasa, bahkan sudah menikah, bahkan sudah punya anak, masih ada ikatan batin dengan orang tuanya. Karena dari kecil memang dengan kasih sayang. Coba bayangkan jamaah, dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi disebutkan Nabi itu terkadang di sepertiga akhir malam mengetok pintu rumah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Ali siapanya Nabi? Hah? Menantu sekaligus sepupu. Kan ayahnya Ali dengan ayahnya Nabi adik abang. Sekaligus juga apa? Sepupu, menantu sekaligus anak asuhnya Nabi. Karena Ali diambil semenjak kecil oleh Nabi. Karena saat itu ekonomi Abu Talib sedang terganggu. Sedangkan dia punya tanggung jawab yang banyak. Dia punya anak-anak kandung dan punya anak-anak asuh. Maka Nabi untuk meringankan Abu Talib mengambil Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Abbas mengambil Ja'far, abangnya Ali. Kedekatan yang luar biasa dengan Nabi. Nah, di sepertiga akhir malam Nabi mengetok pintu mereka, membangunkan mereka sholat tahajud. Ketika rumah Ali diketok oleh Nabi, membangunkan beliau untuk sholat tahajud. Ali menjawab, "Ya Rasulullah, laysat arwahuna biyadillah insya'i qadha wa insya'alal nas taiqidh." Ya Rasulullah, bukankah nyawa kita itu di tangan Allah? Kalau Allah yang berkehendak, kami akan bangun. Kalau Allah berkehendak tidak bangun, ya kami tetap tidur. Kata Ali. Nabi tidak membalas jawab ucapan Ali ini kecuali dengan satu ayat dari surat Al-Kahfi yang beliau baca, membungkam Ali dan membuat Ali benar-benar terkesan sampai beliau sendiri meriwayatkan hadis ini. Beliau cuma membaca ayat Allah, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memang tabiat manusia itu suka berdebat. Langsung pulang Nabi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari situ kata para ulama? Kedekatan Nabi dengan anak-anaknya. Sampai-sampai ketika mereka udah punya suami, udah punya anak, Nabi masih berani membangun anak perempuannya untuk sholat tahajud. Siapa hari ini berani seperti itu? Hah? Begitu anaknya udah nikah, udah segan dia. Mau ke rumah anaknya aja udah segan. Apalagi ketok pintu rumah anaknya di sepertiga akhir malam dengan menantunya. Suruh sholat malam. Ada yang berani? Ada yang berani. Bahkan hari ini mertua ya, dengan menantu masuk pintu depan, mertua keluar dari pintu belakang. Nggak berani berpapasan dengan menantunya. Demikian juga dengan anaknya. Ya. Pergi ke masjid, ya, tidak mau sama-sama, walaupun pergi berbarengan. Yang ini pergi sendiri, si anak pergi. Nggak biasa dengan dekat semenjak kecilnya. Bagaimana akan bisa dekat semenjak ketika mereka sudah tua? Bayangkan lu, Fatimah udah jadi ibu rumah tangga. Punya suami dan udah punya anak. Nabi masih berani membangunkan beliau untuk sholat tahajud di sepertiga akhir malam. Kalau nggak ada kedekatan dari semenjak kecilnya, mungkin itu bisa dilakukan? Tak mungkin. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi masuk ke kamar tidur Fatimah. Tidur di paha Fatimah. Dan kaki beliau letakkan di atas Ali bin Abi Thalib. Kalau nggak dekat semenjak kecil seperti itu, masih bisa berani akrab dengan anak perempuan yang udah punya suami, udah punya anak seperti itu. Mau pinjam uang aja udah nggak berani terkadang. Kalau anaknya udah nggak serumah sama kita, ya kan? Mau pinjam uang nih. Sebulan kita pertimbangkan, pinjam nggak? Sebulan kita pertimbangkan, baru berani minjam. Kenapa? Karena tidak ada keakraban dengan anaknya. Nah, lihat Nabi kita. Bayangkan sepertiga akhir malam loh. Berani mengetok pintu putrinya yang udah punya suami, udah punya anak. Udah menjadi ibu rumah tangga. Dibangunin untuk sholat tahajud. Kata para ulama, ini menunjukkan ada ikatan batin yang luar biasa antara seorang ayah dengan anaknya. Dan kalau sudah terbiasa dengan kekerasan semenjak kecilnya, itu nggak mungkin terciptakan. Hanya dengan masalah-masalah kecil kita ya marah-marah, kita jewer, biasa dengan kekerasan, suka dengan main tangan, nggak mungkin ikatan batin itu
terciptakan di antara kedua orang tua dengan anak-anaknya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, wal ilmu indallah. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana kita memohon kepadanya yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumahnya ini agar kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam syurganya pada Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dakwah tahun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada yang menyediakan mic, ada yang menyediakan apapun, nggak ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum saya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insya Allah Ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita. Apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia.